ingat Allah, melihat apa saja ingat Allah. Orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah dalam keadaan duduk ataupun berbaring, maka kepada mereka itu Allah sinari hati dengan cinta. Yang pertama, zikir. Yang kedua, kata Nabi, orang-orang yang diberikan keteguhan oleh Allah. Siapa mereka, kata Nabi? Orang-orang yang selalu menjaga silaturahmi. Seperti saat ini kita bersilaturahmi, saudaraku. Dulu kita cuma bisa silaturahmi di warung kopi, benar enggak? Pagi sampai sore, ngobrol apa yang diobrolin tidak bermanfaat. Tapi alhamdulillah setelah majelis ini, setidak-tidaknya kurangilah kegiatan kita yang tidak manfaat. Setuju semua? Insyaallah. Lalu orang-orang yang diberikan keteguhan oleh Allah, siapakah mereka? Yang ketiga, kata Nabi, orang yang tidak pendendam. Ini paling indah untuk dipercakapkan. Saudaraku, tahukah saudaraku siapa guru? Ada yang tahu guru yang sebenarnya siapa? Maha guru yang sebenarnya siapa? Allah. Allah itu guru. Kita manusia ini murid. Bagaimana mungkin murid ketemu guru kalau antara sifat kita dengan sifat kanjeng guru bertolak belakang satu sama lain? Bagaimana mungkin kita bertemu kanjeng guru kalau sifat kita kontradiksi dengan sifat guru? Jauh api dari panggangnya, bagai pungguk merindukan bulan. Guru Allah pemaaf, kita pendendam 7 turunan. Saya dendam Pak Ustadz, saya pernah dipermalukan, dari situ saya tidak akan berikan maaf. 7 turunan saya benci, saya tidak sudi memaafkan dia. Orang yang pendendam tidak akan pernah bisa bertemu dengan Allah. Pak Ilyas, tapi saya pernah disakiti Pak. Enggak apa-apa ya, kita balas perbuatan mereka menyakiti itu dengan maaf. Bisa saudaraku? Menikmati manisnya madu biasa, tapi menikmati pahit empedu baru luar biasa. Memaafkan orang yang baik biasa, tetapi memaafkan orang yang nyakitin kita luar biasa. Allah itu guru, kita murid. Bagaimana mungkin kita berjumpa guru? Allah itu lembut, kita kasar. Sama suami kasar, sayangnya istri-istrinya duduk di luar, coba kalau di dalam. Bagaimana mungkin ketemu dengan Allah Al-Latif? Allah itu lembut. Cuma orang-orang yang lembut kolbuh, lembut hatinya, yang akan bertemu dengan Allah. Mudah-mudahan hati-hati kita yang keras malam ini, jika belum malam ini, besok ya, yang penting Allah berikan kita kelembutan. Amin semua, amin. Allahumma amin. Ingat yang ketiga, ternyata Allah itu guru. Yang ada ini cuma pembimbing saja. Pak Ilyas, jangan sebut guru. Saya ini hanya kebetulan diberikan setitik saja. Nah, mudah-mudahan setitik itu manfaat. Saudaraku, insya Allah kita semua bisa bermanfaat bagi saudara kita. Amin ya. Amin. Barangkali ini kiat-kiat Ustaz. Semoga Allah merahmati, menyayangi Pak Ustaz, karena memang berat ini ya di tengah umat. Tetapi alhamdulillah, apabila seorang ulama dengan umat menjalin kesatuan, maka Allah memandang mereka dengan rahmat dan nama mereka diperbincangkan di hadapan mukarrabin. Mereka yang duduk di majelisku, nama mereka dijadi buah bibir penduduk langit, nama mereka menjadi perbincangan kalangan langit, nama mereka termasuk dalam daftar orang yang dinaungi Allah. Apabila mereka duduk dengan jiwa yang ikhlas. Jangan ingat-ingat, kalau saya tidak di sana pasti saya dapat duit. Saudaraku, kalau kita di majelis ini yakin kepada Allah, insya Allah istri keluarga kita yang di rumah dicukupi Allah. Tenang saja. Kalau di tempat ini yakin, hakul yakin,
Tidak ada yang ganggu istri kita di rumah. Tidak ada yang ganggu istri kita di rumah. Kalau kita sudah serahkan kepada benteng yang tidak bisa ditaklukkan, kita serahkan kepada penjaga yang tidak bisa dikalahkan. Yakin, kata Allah, pertolonganku tergantung ukuran besar keyakinanmu. Apabila besar keyakinanmu, besar pertolonganku. Tapi apabila tipis keyakinanmu, tipis pertolonganku. Jangan heran saudaraku, kok bisa ya Ibrahim tidak hangus dibakar api? Jangankan badan, rambut aja tidak sampai gosong. Ternyata karena Ibrahim sudah di tingkat hakul ya yakin. Praktekan, mudah-mudahan saudaraku akan bertemu dengan keajaiban Allah. Hanya orang-orang yang memiliki iman yang teguh yang akan bisa melihat keajaiban Allah di depan matanya. Saya pernah lumpuh Pak Ustadz. Oh, semua datang, Pak Ilyas ini lumpuh. Sudah tenang Mas, tenang saja. Cuma cobaan itu cuma sementara. Mas, nikmati aja. Tapi Pak Ustadz ini berat. Setelah saya mencintai Allah, semua jadi manis. Orang kalau sudah jatuh cinta kan manis semua, betul nggak? Yang jauh terasa, gunung yang tinggi akan kudaki, asal bukan gunung meletus. Laut yang dalam aku seberangi, asal tidak ada ikan paus. Orang kalau jatuh cinta, tai kucing pun rasa, Cok. Mana ada bumbu yang bisa merubah tai kucing jadi stroberi, kecuali Mas, yang mana kekasihmu? Itu masa Pak Ustadz tidak lihat? Yang mana? Itu Pak Ustadz yang rambut lurus padahal ternyata keribo. Coba yang jelas yang mana? Dengar, tunggu suaranya Pak Ustadz ya. Suaranya yang paling merdu, padahal cemprengnya bukan main. Artinya apa? Cinta itu membuat semua terlihat indah. Nah ini saudaraku, mahabbah. Ada tingkatan syariat, tarekat, hakikat, ma'rifatullah, mukasyafah, musyahadah, mahabbah. Syariat itu pendasi, tarekat itu jalan menuju Allah, hakikat itu ilmu yang diajarkan langsung oleh Allah, ma'rifat itu mengenal Allah dengan ilmu Allah, mengenal Allah dengan cinta Allah, mengenal Allah dengan ilham Allah, mengenal Allah dengan izin Allah. Kemudian ma'rifatullah, mukasyafah. Apabila seseorang sudah mengenal Allah, maka Allah akan buka rahasia. Antara dia dengan Allah tidak ada lagi tabir. Antara dia dengan Allah tidak ada lagi dinding. Antara dia dengan Allah tidak ada lagi rahasia. Subhanallah. Dan apabila seseorang telah dibuka rahasia oleh Allah, musahada, dia telah melihat Allah dengan mata hatinya, dia telah menyaksikan Allah dengan ainul basira. Dan berhati-hatilah kamu dengan wali-wali Allah. Siapa yang menyakiti wali-waliku sama artinya dengan mengajak aku berperang. Dan barang siapa yang telah melihat Allah dengan hatinya, mukasyafah rububiyah, Allah pakaikan kepadanya cahayanya, dan Allah kabulkan setiap permohonannya. Matanya menjadi mataku, mataku menjadi matanya, dengan mataku dia melihat, telingaku menjadi telinganya, dengan telingaku dia mendengar, pukulan tanganku menjadi pukulannya, dengan tanganku dia memukul. Dialah wali Allah, kekasihnya Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, saya doakan jangan putus asa, raihlah kekasih Allah itu, karena semua terbuka peluang untuk menjadi kekasih Allah. Mudah-mudahan cintailah Allah. Ketahuilah saudaraku, tidak ada kata terlambat. Setuju semua? Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz ya, tidak ada kata terlambat. Insyaallah. Pertanyaan yang pertama, terima kasih Pak Ustadz, semoga Allah menyayangi Pak Ustadz. Ada lagi yang kedua? Silakan Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Amin. Ya. Yang mulia hanya Allah saudaraku ya. Semuanya mulia dengan Allah. Amin amin. Ya. Terima kasih. Ya, ya,
Iya, subhanallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini pelan-pelan aja disampaikan ya. Jadi memang Tuhanmu adalah jati dirimu. Jika kau telah menemukan jati dirimu, maka sesungguhnya kau telah bertemu dengan Tuhanmu. Ya. Maksudnya apa? Ya. Ini memang sebenarnya harus dijelaskan di majelis khusus, tapi tidak apa-apa. Nah, maksudnya apa saudaraku? Ya, kita mencari Allah, tetapi alamat yang didatangi salah. Ya, loh salah gimana? Kalau mencari Allah tidak usah jauh. Barang siapa yang bertanya kepada Muhammad, katakanlah aku lebih dekat dari urat lehernya. Katakanlah aku lebih dekat dari dirinya. Bahkan katakanlah aku lebih dekat dari kata-kata dekat itu sendiri. Lebih dekat dari kata-kata dekat. Wah, bagus ya kalimat ini ya. Di mana saja mereka berada, aku beserta. Aku beserta dengan mereka di mana saja mereka berada. Nah, saudaraku, manusia adalah gudang rahasia yang tersembunyi. Salah satu yang tersembunyi, rahasia pencipta dirinya. Lalu, di mana sebenarnya Allah bersemayam? Dia bersemayam di dalam diri orang-orang yang mukhlis, yang ikhlas. Muhammad, bila ada yang mencari aku, katakanlah aku di dalam diri orang yang ikhlas. Disakiti, ikhlas. Ustaz ya. Dipitnah, ikhlas. Katakanlah Muhammad, aku di dalam diri orang yang ikhlas. Mudah-mudahan kita jadi orang yang ikhlas. Amin, amin. Amin Allah, amin. Nah saudaraku, apabila kita telah mengetahui rahasia yang bersemayam di dalam diri kita, niscaya kita akan mengenal pencipta diri kita. Maka kata Nabi dalam wasiatnya, sembahlah Tuhanmu yang ada di dalam hatimu. Hadapkan badanmu ke Baitullah, tapi hadapkanlah hatimu kepada Allah. Hadapkanlah tubuhmu ke Baitullah, tapi hadapkanlah rohmu, jiwamu kepada Allah. Jadi saudaraku, Tuhan itu di dalam diri kita. Mencari Tuhan adilnya mencari di dalam diri kita. Insya Allah paham saudaraku. Tuhan yang kita belum tahu ya, itu ternyata di dalam diri. Panjang sebenarnya ya, tapi Pak Ustadz khawatir ibu-ibu yang di belakang pada bingung nanti ya. Insya Allah kita berjodoh, nanti ada majelis yang akan menjelaskan semua itu. Maaf Pak Ustadz ya. Insya Allah. Terima kasih saudaraku. Jadi sudah setidak-tidaknya satu saja ya. Berarti kalau cari Pak Ilyas di Gorontalo, tapi kalau cari dia berarti di dalam diri. Kalau cari Pak Ilyas buang ongkos. Tapi kalau cari Allah ya tidak pakai ongkos. Modalnya masukilah jasadmu. Bila sudah berjumpa dengan jasad, kau akan bertemu nyawa. Tinggalkan nyawamu, kau akan sampai kepada kolbu hati. Nah setelah sampai di dalam hati, tinggalkan hatimu, maka kau akan sampai kepada roh. Sudah di alam halus roh, terasa nikmat. Tinggalkan semua itu, maka kau akan sampai kepada lautan rahasia, wihdatul, ya wahdaniyat, lautan yang tidak berbatas, lautan yang tidak bertepi. Disinilah engkau berasal dan di titik inilah kau semua akan dikembalikan oleh Tuhanmu. Apabila engkau telah berada di dalam lautan rahasia, disitulah kau akan melihat Tuhanmu dengan roh. Kau akan melihat Tuhanmu dengan jiwa. Pada saat itu sekujur tubuhmu diliputi nikmat yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pada saat itu engkau akan merasakan nikmat yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Hanya air mata yang bercucuran. Air mata itulah yang menjadi saksi seseorang yang telah bermakrifat kepada Allah. Saudaraku, perbaiki akhlak. Untuk bertemu Allah, 3 saja rumusnya. Buang sifat yang tidak baik, ganti dengan yang baik, maka kau akan bertemu Zat yang maha baik. Buang, singkirkan yang tidak baik, ganti dengan yang baik,
maka kau akan bertemu dengan zat yang maha baik. Paham saudaraku? Tahalli, tahali, tajalli. Buang yang tidak baik, hiasi dirimu dengan kebaikan, niscaya engkau akan bertemu dengan zat yang maha baik. Artinya berarti orang yang tidak baik, kurang baik, jauh dari Allah. Makasih Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz ya, terima kasih. Jangan putus asa. Setiap itikat baik Allah selalu membuka 1 juta jalan menuju surga Allah. Jangan tidak ada kata terlambat. Pak Ilyas ini terakhir. Saya ini masih pingin kekuatan keyakinan. Apa kata Allah? Wahai hambaku, aku senang dengan azan yang dikumandangkan. Aku senang azan. Tetapi ada satu suara yang paling aku senang, yaitu suara hamba-hambaku yang menangis karena takut. Suara hambaku yang menangis karena takut padaku. Di tengah malam dia teringat dosa, menangis. Di tengah malam dia teringat orang tua, menangis. Di tengah malam dia teringat pulang, menangis. Tidak ada suara yang paling aku senang sebagaimana suara orang-orang menangis karena aku. Waduh, subhanallah. Berikut kata Allah, aku senang orang yang berangkat haji. Aku senang orang yang jihad. Tetapi ada yang paling aku senang ketika aku lihat seseorang yang dahulu berdosa, tiba-tiba dia berbalik arah datang menghadapku. Orang yang dahulunya berdosa, tiba-tiba pelan-pelan dia memasuki masjidku, pelan-pelan dia sujud di depanku, pelan-pelan dia simpuh di hadapanku. Itulah yang paling aku suka. Mudah-mudahan kita termasuk. Amin, amin, Allahumma amin. Ini saja, terima kasih kepada saudaraku-saudaraku semua. Menikmati manisnya madu biasa, tapi menikmati pahit empedu itu baru luar biasa. Saudaraku, mutiara sekalipun dicelupkan ke dalam comberan tetap mutiara. Telur busuk sekalipun dibungkus sutra tetap saja telur busuk. Artinya orang-orang yang disayangi Allah,